Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Saya buka masker dulu. Shalom. Bagaimana kabar panjenengan semua yang ada di rumah saat ini, yang sedang menonton, melihat video saat ini? Salam dari Tawangrejo. Saya Agus Heri Kurniawan. Kembali di pagi hari ini kita dapat bertemu melalui video saat ini. Kiranya keadaan, kondisi Bapak Ibu saat ini dalam perlindungan Tuhan, dalam naungan Tuhan, biarlah damai sejahtera Tuhan senantiasa dapat Bapak Ibu dan saya rasakan di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau mendasari kehidupan kita, pagi kita, minggu kita pada hari ini. Walaupun saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja, tidak bisa melakukan peribadahan seperti biasa, tapi kami percaya, saya percaya bahwa kita masih dapat meluangkan waktu kita untuk Tuhan, berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan anak, ibu, bapak, semuanya bisa berkumpul bersama, bersatu hati di dalam suasana pandemi saat ini, di dalam suasana yang begitu membuat kita menjadi ketakutan dengan situasi yang ada, sampai-sampai kita down, kita tidak memiliki semangat lagi. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama dasari pagi kita ini dengan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat menguatkan kita, dapat memberikan semangat di dalam hidup kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala kasih dan cinta-Mu yang telah Engkau berikan di dalam hidup kami. Terlebih Tuhan, pada pagi hari ini kiranya Engkau berkati kami, anak-anak-Mu, walaupun Tuhan dalam masa pandemi saat ini, situasi yang begitu buruk yang sedang kami alami saat ini. Engkau tahu setiap jemaat-Mu GTJ Tegalarjo yang saat ini sedang sakit, bahkan Tuhan yang saat ini terkena virus corona. Tuhan, kiranya Engkau campur tangan di dalam hidup kami. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan semangat, Engkau menghibur. Biarlah damai sejahtera-Mu dan pemulihan-Mu terjadi Tuhan atas hidup setiap dari kami. Kami percaya dan kami serahkan Tuhan setiap jemaat-Mu dan pelayan-pelayan-Mu Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita bisa bertemu melalui video. Biarlah sukacita yang saya rasakan saat ini juga dapat Bapak Ibu dan Saudara rasakan di rumah masing-masing. Nah, mari kita bersama-sama kita mau buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-10 sampai yang ke-17. Saya bacakan. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikut ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakin,
dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita dapat melihat penderitaan yang dialami oleh masyarakat kita Indonesia, bahkan dunia, gara-gara virus corona COVID-19 yang begitu dahsyatnya mengguncang dunia saat ini. Banyak negara yang di lockdown, banyak negara yang kewalahan menghadapi penderitaan akibat virus corona atau COVID-19 ini. Banyak orang-orang diasingkan. Banyak orang-orang harus mengalami karantina mandiri. Bahkan banyak orang yang harus dijauhi akibat virus ini yang menyerang masing-masing orang dan menjadikan orang harus jaga jarak dan tidak bisa leluasa untuk dapat beraktivitas, berinteraksi dengan orang lain. Ini adalah suatu penderitaan Bapak Ibu yang dialami oleh orang-orang yang saat ini sedang dalam kondisi atau status positif corona. Banyak orang, bahkan teman-teman saya, bahkan jemaat GTC Tegalarjo juga mengalami hal-hal yang demikian. Bahkan di daerah saya di Tawangrejo sendiri, banyak sekali orang-orang yang ketika sakit dia takut untuk periksa ke puskesmas, periksa ke rumah. Dia takut. Karena apa? Karena dia takut ketika dia periksa nanti dia divonis corona. Ini suatu ketakutan, suatu penderitaan yang dialami orang-orang masyarakat Indonesia saat ini. Padahal sebenarnya ketika orang sakit, dia pasti ingin kesembuhan. Nah, ketika dia ingin sembuh, pasti datangnya ke rumah sakit untuk dia bisa sembuh. Tapi saat ini, ketika orang sedang sakit, orang sedang menderita, dia takut untuk datang ke rumah sakit. Ini adalah suatu penderitaan, realita yang terjadi, yang dialami oleh negara kita. Bahkan di desa saya, mereka berjuang dengan leluasa agar mereka berbondong-bondong cepat sembuh, cepat pulih. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus juga mengingatkan kepada Timotius, mengirim surat kepada Timotius bahwa Rasul Paulus itu juga mengalami suatu penderitaan ketika dia mengikuti Yesus. Itu banyak sekali penderitaan yang ia alami, dan itu ternyata juga dialami oleh Timotius. Nah, jadi ketika penderitaan itu dialami oleh Timotius, Rasul Paulus memberikan kekuatan, memberikan penguatan agar Timotius tetap bertahan di dalam penderitaan itu. Karena apa? Karena di ayat yang ke-11 ini, Bapak Ibu, ke-11, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya.
Nah, jadi ini sungguh menarik. Penderitaan itu sudah dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang dialami ketika Rasul Paulus benar-benar sungguh-sungguh berserah menjalani penderitaannya, menghadapi penderitaannya? Apa yang dilakukan Tuhan ketika Paulus berani menghadapi penderitaan yang ia alami? Yaitu apa? Tuhan telah melepaskan aku daripada, dilepaskan. Tuhan memiliki apa? Tuhan memiliki suatu pertolongan yang luar biasa untuk Rasul Paulus. Ada pertolongan ketika dia mau menghadapi setiap penderitaan yang ia alami ketika mengikut Yesus. Nah, di sini juga saya percaya Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika kita dalam situasi penderitaan, entah itu sakit, entah itu positif corona, entah itu penderitaan di dalam pekerjaan, entah itu penderitaan di dalam apapun. Ketika kita dengan tulus, dengan semangat, dengan percaya kepada Yesus Kristus, menghadapi setiap permasalahan persoalan kita dengan penuh semangat, kita pasti percayalah bahwa Tuhan juga akan melepaskan kita dari setiap penderitaan yang kita alami saat ini. Di sini adalah suatu penguatan yang luar biasa. Dalam kondisi yang buruk, dalam situasi penderitaan, Rasul Paulus dapat menghadapi setiap penderitaan yang ada dan dia dilepaskan oleh Tuhan. Nah, saat ini adalah saatnya ketika kita dalam situasi penderitaan itu, situasi di mana kita menderita, entah itu dikucilkan oleh lingkungan, entah itu saat ini kita sedang down karena sakit. Bapak Ibu, ini bukan saatnya untuk kita down. Ini bukan saatnya untuk kita menyerah. Kita harus menjalaninya, kita harus menghadapinya. Karena kita percaya, kita memiliki iman bahwa Tuhan Yesus akan melepaskan kita dari penderitaan yang kita alami saat ini, menggantikannya dengan sukacita. Amin. Nah, ini loh yang harus kita miliki. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu tahu ketika Bapak Ibu saat ini, kaki Bapak Ibu ketika berjalan tiba-tiba Bapak Ibu kena paku, beles kena paku di sini. Nah, ketika Bapak Ibu kena paku dan Bapak Ibu bilang aduh, karena kena paku ya, aduh, terus Bapak Ibu diam saja di sana tanpa ada gerakan untuk mau terlepas dari paku tersebut. Bapak Ibu semakin hari pasti tancapan paku itu akan menjadikan Bapak Ibu semakin buruk keadaan Bapak Ibu. Keadaan panjenengan akan semakin buruk, bahkan akan menjadi tetanus, bahkan akan diamputasi dan lain sebagainya. Itu ketika Bapak Ibu ketika kena paku terus diam di tempat tanpa ada gerakan. Tapi berbeda lagi ketika Bapak Ibu ketika kena paku dan Bapak Ibu melepaskan paku itu dan berjalan ke depan. Walaupun ada rasa sakit yang Bapak Ibu derita ketika Bapak Ibu melepaskan paku itu, terlepas dari paku itu, walaupun saat itu sakit, tapi lama-kelamaan itu Bapak Ibu akan mengalami kesembuhan karena terlepas dari paku tersebut. Karena terlepas dari paku tersebut untuk berjalan ke depan, walaupun ketika terlepas itu sakit, tapi akhirnya akan sembuh. Demikian saat ini, situasi saat ini, ketika Bapak Ibu down, ketika Bapak Ibu dalam terkena penyakit, Bapak Ibu tidak memiliki semangat, tidak memiliki suatu gairah untuk mau sembuh, tetap
diam di tempat meratapi sakit penyakit yang Ibu derita, Bapak Ibu akan semakin buruk keadaannya. Keadaannya semakin membuat Bapak Ibu tidak berdaya. Tapi berbeda lagi ketika Bapak Ibu sakit saat ini, tetapi Bapak Ibu memiliki semangat yang luar biasa. Makan yang giat, walaupun tidak enak terus dipaksa makan. Minum vitamin dan lain sebagainya. Bapak Ibu masih memiliki semangat untuk mau sembuh. Pasti keadaan Bapak Ibu akan berbeda, akan mengalami suatu perubahan yang luar biasa. Karena kita percaya ketika kita berusaha, Tuhan akan bekerja. Ketika Bapak Ibu saat ini sakit, Bapak Ibu menderita, Bapak Ibu tidak berdaya, percayalah, Tuhan Yesus akan melepaskan Bapak Ibu dari setiap penderitaan yang Bapak Ibu alami saat ini. Biarlah renungan ini walaupun singkat dapat menjadi berkat, dapat menjadi semangat untuk kita semua. Biarlah semakin hari kondisi kita semakin baik, semakin hari sukacita kita semakin bertambah di dalam Tuhan, karena kita percaya Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu membimbing kita, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul dengan keluarga, selamat untuk menikmati berkat Tuhan yang diberikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari Tawangrejo. Jaga kesehatan, pakai masker, juga makan yang banyak. Salam semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.